Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anda semua. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kisah teladan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Yang pertama kita akan membahas mengenai Abdurrahman bin Auf, yaitu riwayat hidup singkat dari Abdurrahman bin Auf. Salah seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW dan termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan untuk masuk surga. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdur Ammar. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Semenjak masuk Islam sampai wafatnya dalam umur 75 tahun, ia menjadi teladan yang utama bagi kaum muslimin. Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habsah, Abdurrahman bin Auf ikut hijrah untuk kedua kalinya ke Habsah dan kemudian ke Madinah. Ia ikut bertempur dan dalam perang Badar, Uhud, dan peperangan-peperangan yang lain. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Ia juga tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah akan masuk surga dan termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Kemudian, Abdurrahman bin Auf ini memiliki keutamaan. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal, yaitu yang ke-8. Beliau bersyahadah 2 hari setelah Abu Bakar. Kemudian, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah untuk berfatwa di Madinah, padahal Rasulullah SAW masih hidup. Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan Muslim yang banyak yang meninggal di medan perang. Dari peperangan ini ada 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka kecil yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Perang ini juga menyebabkan luka di kakinya sehingga Abdurrahman bin Auf harus berjalan dengan pincang dan juga merontokkan sebagian giginya sehingga beliau berbicara dengan cedal. Suatu saat ketika Rasulullah berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang akan ditinggalkan untuk keluargamu." Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya. Ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang lagi dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf mempeloporinya dengan menyumbang 200 ukiah emas sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah SAW, "Sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak menyediakan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Mendengar ini, Rasulullah bertanya pada Abdurrahman bin Auf, "Apakah Anda menyediakan uang belanja untuk istrinya?" "Ya," jawab Abdurrahman. "Mereka saya siapkan lebih banyak dan lebih baik dari yang saya sumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah," jawabnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin.
yaitu para istri Rasulullah SAW. Kemudian, Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh khalifah dagangnya kepada penduduk Madinah. Padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangannya yang diangkut oleh 700 ekor unta yang memenuhi jalan-jalan ke Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para pejuang perang Badar. Teladan yang bisa kita ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf yaitu Abdurrahman bin Auf ini memiliki watak yang dinamis, dan ini nampak menonjol ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Telah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW pada waktu itu untuk mempersaudarakan dua orang sahabat antara salah seorang muhajirin warga Mekah dan yang lain dari Ansor penduduk Madinah. Orang-orang Ansor penduduk Madinah membagi dua seluruh kekayaan miliknya dengan saudaranya orang-orang muhajirin. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah baik semasa Rasulullah SAW maupun sesudah wafatnya terus meningkat. Barang apa saja yang ia pegang dan ia jadikan modal perdagangannya pasti menguntungkannya. Seluruh usahanya itu ditujukan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal di akhirat kelak. Suatu hari ia menjual tanah seharga 40.000 dinar, kemudian uang itu dibagikan kepada keluarganya Bani Zuhrah, istri Nabi SAW dan kaum kafir miskin. Menjelang wafatnya, ia mewasiatkan 50.000 dinar untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 400 dinar untuk setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup. Selain pemurah dan dermawan, ia dikenal pula sebagai sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Abdurrahman bin Auf juga termasuk yang zuhud terhadap jabatan dan pangkat. Demikian profil singkat sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dari sejarah singkat tersebut banyak hal yang perlu kita teladani. Di antaranya sikap tolong-menolong, dinamis dalam berusaha, dermawan, serta zuhud atau tidak gila dunia. Selanjutnya, Abu Dzar Al-Ghifari. Tidak diketahui pasti kapan Abu Dzar lahir. Sejarah hanya mencatat ia lahir dan tinggal dekat jalur kafilah Mekah, Syria. Riwayat di masa lalu Abu Dzar tak lepas dari keberadaan keluarganya. Nama lengkapnya Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr. Abu Dzar yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifar saat itu, tetapi ia dan pengikutnya hanya merampok orang-orang kaya dan hasil rampokannya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Kerusakan dan derita korban yang disebabkan oleh aksinya kemudian menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya. Insaf dan berhenti dari aksi jahatnya tersebut. Bahkan, tak saja ia menyesali segala perbuatan jahatnya itu, tapi juga mengajak rekan-rekannya mengikuti jejaknya. Tindakan itu menimbulkan amarah besar sukunya yang memaksa Jundab meninggalkan tanah kelahirannya. Bersama ibu dan saudara laki-lakinya, Anis Al-Ghifar, Abu Dzar hijrah ke Najd. Ini merupakan hijrah pertama Abu Dzar dalam mencari kebenaran. Kemudian, pada saat Abu Dzar masuk Islam, keislaman Abu Dzar bermula dari saudaranya yang bernama Anis Al-Ghifari. Ketika itu, saudaranya baru pulang dari Mekah. Kepada Abu Dzar, Anis menceritakan bahwa ia bertemu dengan seorang Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan agama sama seperti yang diamalkan Abu Dzar, yaitu mewajibkan orang kaya memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Seperti Abu Dzar, Nabi pembawa agama baru itu sangat mengecam orang yang tidak memperhatikan orang lemah, seperti anak yatim dan fakir miskin. Berita ini memberikan daya tarik yang luar biasa kepada Abu Dzar. Abu Dzar kemudian menuju Mekah. Secara terang-terangan ia mengucapkan kalimat syahadat di dekat Ka'bah. Suasananya saat itu sangat mencekam dan menakutkan, yang menyebabkan para sahabat takut menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Hal itu disebabkan oleh adanya ancaman dan penganiayaan kaum musyrik Mekah terhadap penganut agama Islam. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat,
Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Abu Dzar disiksa kaum musyrik Mekah sampai tubuhnya berlumuran darah. Setelah menyatakan keislamannya, ia kembali ke kampung halamannya dan mengajak sanak keluarganya dan kerabat dekatnya masuk Islam. Beberapa bulan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Abu Dzar membawa rombongannya dari kabilah Ghifar dan Aslam ke Madinah. Mereka menyatakan sumpah setia kepada Nabi. Dia termasuk ahli as-sufah, yaitu sekelompok sahabat yang tinggal di serambi Masjid Nabawi yang senantiasa beribadah, zuhud dari dunia dan miskin. Kemudian pelayanan du'afa dan pelurus penguasa. Semasa hidupnya, Abu Dzar al-Ghifari sangat dikenal sebagai penyayang kaum mustad'afun. Kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadian Abu Dzar. Sudah menjadi kebiasaan penduduk Ghifar pada masa jahiliyah merampok kabilah yang lewat. Abu Dzar sendiri ketika belum masuk Islam kerap kali merampok orang-orang kaya, namun hasilnya dibagi-bagikan kepada kaum du'afa. Kebiasaan menyayangi kaum lemah ini tidak berhenti ketika sudah memeluk Islam. Keteguhannya dalam membela kaum lemah menjadi ciri khas corak perjuangan Abu Dzar al-Ghifari. Hingga suatu saat ia tidak sepakat kepada kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang akan mendirikan Baitul Mal, yaitu pemendaharaan negara yang berguna untuk mengurus harta umat Islam, karena dikhawatirkan akan terjadi perampasan harta umat Islam. Kemudian teladan yang bisa kita ambil dari kisah Abu Dzar al-Ghifari ini yaitu Abu Dzar al-Ghifari ini mempunyai kasih sayang kepada kaum du'afa, sederhana dan peduli terhadap kaum miskin. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.